Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Suarta SPD. Saya guru IPA SMP Negeri 4 Amblapura. Dan sekarang saya mengikuti PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Dan sekarang hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 saya melaksanakan pembelajaran UKIM dengan materi asam, basa, garam, dan perubahan zat. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Berdiri. Megang pangan jari. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Nah, sekarang Bapak akan mengabsen anak-anak. Ada yang tidak masuk? Nah, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, silakan dulu anak-anak cek, mungkin ada sampah di sekitar kalian ya. Silakan. Nah, sekarang bagaimana? Sehat? Sehat. Karena situasi seperti ini, terus terang ya, cuacanya sangat ekstrim, kadang hujan, kadang panas. Jadi mohon jaga kesehatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lanjutan dari bab yang ketiga, yaitu asam, basa, garam, dan perubahan zat. Anak-anak silakan buka buku paketnya. Nah, sebelum Bapak membahas tentang asam, basa, garam, dan perubahan zat, ya, seperti biasa kita belajar. Jadi Pak ingin tahu kemampuan atau penguasaan materi yang akan dijelaskan terlebih dahulu pada saat kalian belajar di rumah. Nah, sekarang silakan ambil HP-nya ya. Bapak sudah share link pretestnya di WA. Silakan pretestnya itu dikerjakan. Pak kasih waktu 5 menit ya. Kalau sudah, silakan dikirim. Ya, waktunya habis. Ya. Jadi waktunya habis. Nah, setelah Bapak cek hasilnya, ternyata banyak sekali anak-anak yang mendapat nilai masih kurang atau di bawah KKM. Nah, sehingga nanti setelah nanti Bapak berikan pembelajaran, nanti Bapak akan kembali berikan post test ya. Jadi untuk mengukur sejauh mana kalian menguasai materi yang Bapak berikan. Ya. Bapak berikan gambar. Ya. Gambar apa itu? Jadi anak kecil makan jeruk, ya. Bagaimana rasanya? Masam. Kenapa masam? Kenapa masam? Ya, ya. Karena jeruk itu mengandung senyawa masam. Jadi mengandung senyawa masam atau senyawa asam. Nah,
itulah yang akan nanti kita pelajari pada pertemuan ini, ya, yaitu senyawa asam, basa, dan garam, ya, yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi materi, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Nah, materi-materi itu akan terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu asam, basa, dan garam. Ada yang masih ingat apa sih yang disebut dengan unsur? Ya, Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. jadi unsur adalah zat murni atau zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Jadi sekian banyak senyawa itu ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, ada yang bersifat garam. Nah, inilah yang kita akan pelajari hari ini, yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut dengan materi, ya, Bapak berikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Jadi apa tujuan Bapak memberikan suatu pembelajaran terhadap anak-anak hari ini? Siapa yang mau membantu Bapak membacakannya? Membacakan tujuan pembelajaran yang ada di depan, ya. Ya. Adik, ya. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui diskusi kelompok dan literasi peserta didik mampu menjelaskan asam, basa, dan garam beserta contohnya dengan benar. Ya. 2. Melalui diskusi kelompok dan literasi, peserta didik mampu menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia dengan benar. Ya. Nah, itulah 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak nanti akan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran dengan menggunakan masalah, ya. Nah, itulah metode yang digunakan. Nah, pada saat hari ini Bapak akan berikan anak-anak masalah, ya. Masalah dalam kehidupan nyata, ya. Nah, sudah itu masalah itu anak-anak tentukan apa saja masalahnya. Nah, itulah pembelajaran kita yang kita lakukan hari ini. Yang selanjutnya dalam penilaian, Bapak akan menilai 3 penilaian. 1 adalah nilai pengetahuan anak-anak di dalam belajar, misalnya seperti tadi pre-test dan nanti post-test. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Nah, sehingga semua itu ada 3 penilaian, ya, dari keterampilan, sikap, terpengaruh pada pengetahuan. Yang jelas untuk KKM IPA di asam basa garam, ya, itu 75. Nah, sehingga nanti pada saat pretest tolong usahakan dapat nilai di atas 75 supaya anak-anak tidak revisi. Dan nah, sekarang kita lanjut pada materi yaitu asam basa garam. Nah, sebelum kita membahas, ya, Pak akan berikan suatu gambar, ya. Ya. Kira-kira gambar apa itu? Ya? Apa? Ya, yang belakang. Sakit perut. Yang lain? Mungkin sakit perut, ya. Ada yang lain? Ya, Adik. Sakit emah. Apalagi? Ya. Kita kan belum tahu itu adalah suatu gambar, ya. Ya. Orang yang pegang perutnya, ya. Siapa lagi yang bisa? Ya? Ya? Yang lain banyak sekali di sana, ya.
Eh? Ya, asam lambung, ya. Yang lain, masih ada, ya. Perut kembung, kan mungkin saja kan, ya. Perut kembung juga sakit, asam lambung juga sakit, emah juga sakit, ya. Ada lagi, ya. Coba, ya, yang lain, ya, yang belakang. Diare, ya. Apa lagi? Ada? Nah, silakan nanti kalian pikirkan. Itulah masalah-masalah yang mungkin anak-anak ketahui dari gambar itu. Nah, dari gambar ini, ya, setelah anak-anak mengetahui penyebab kenapa orang tersebut pegang perutnya, carikan satu masalah yang menyangkut dalam gambar ini. Nah, setelah anak-anak bisa menentukan masalahnya satu itu, carikan solusi. Apa sih yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu? Sudah itu, buatlah hipotesa, ya. Jadi buatlah hipotesa, jawaban sementara dari permasalahan ini. Jangan kamu langsung menyimpulkan, ya diare Pak. Tidak boleh seperti itu. Harus kaji dari nanti hasil praktek, nanti gabungkan dengan buku, ya. Bila perlu kalian buka internet, ya, cari di Google itu, kenapa orang ini bisa seperti ini. Nah, setelah itu baru anak-anak gabungkan, jadilah suatu solusi. Ngerti? Semangat pagi. Luar biasa. Ya, anak-anak, sekarang Bapak akan bentuk anak-anak kelompok, ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Jadi silakan sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak tentukan, ya. Sudah? Nah, sekarang Bapak akan berikan LKPD, ya, satu kelompok. Saya berikan LKPD sebanyak 2, ya. Ada yang belum? Ada? Nah, sekarang setelah Pak berikan LKPD, anak-anak isi di sana kelas, sudah itu nama kelompoknya, ya, nama kelompoknya diisi. Nah, sudah itu baca LKPD, pahami dengan baik, ya. Kalau kurang jelas tolong ditanyakan. Nah, sudah itu anak-anak lakukan cara kerja yang sudah ada pada LKPD, ya. Sampai nanti anak-anak dalam pengisiannya itu tolong didiskusikan dengan kelompoknya, ya. Jangan buat sendiri, ya. Jadi didiskusikan, ada yang melakukan, ada yang mencatat, ada yang mencari
di literasi, ya. Nah, sehingga semua bermain, tidak ada yang bermain-main. Nah, setelah anak-anak selesai nanti mendiskusikan, ya, isi apa yang menjadi tagihan dalam LKPD itu, ya. Kolom-kolomnya tolong itu diisi. Nah, sudah itu, setelah nanti lengkap kalian mengisi, anak-anak akan mempresentasikan ke depan, ya. Mempresentasikan dari apa yang anak-anak sudah diskusikan atau dilakukan percobaan. Nah, sudah itu, setelah selesai mempresentasikan, anak-anak akan membuat suatu laporan. Nah, sampai sekian dulu. Ada pertanyaan? Ada? Nah, kalau tidak, silakan anak-anak bekerja, ya, sesuai dengan langkah kerja daripada LKPD. Dulu bawah. Yang apa namanya? Alkohol. Alkohol ini di bawah kaki. Sekarang anak-anak ini pandaikan di mana dia? Nomor mana? Nomor 6 berarti tulis, ya. Ya, hijau nomor 6, PH 6. Nah, ini hijau. Alkohol hijau, coba. Alkohol warnanya hijau. PH 6. Kuning ke hijau-hijauan, ya, enggak itu. Ya, kuning. Ya, itu dah. Hijau kan ini dia. Si kuning dia ini dah dia. Kuning ke hijau-hijauan, hijau kuning-kuningan kan itu kita. Isi ya, nomornya itu, nomornya isi, ya, nomor berapa? Ini jeruk ini apa warnanya? Sudah? Warnanya aja dulu catat, ya. Warnanya aja dulu.
anak-anak sekarang diskusikan ini, apa sih warnanya? Ya. Sekarang mana lagi? Ini apa ini? Kunyit lah, ikut dia. Pamor. Oh. Ya. Nah, apa lagi? Mana? Jeruk mana? Ini. Apa mana? Pernah juga ada alkoholnya. Hijau muda. Tulis ya. Hijau muda. Nah, karena sekarang sudah kalian selesai melakukan diskusi, ya, lanjutkan dengan presentasi. Nah, sebelum presentasi, anak-anak silakan kembali ke dalam posisi semula. Ya, semua menghadap ke belakang. Nah, sekarang dari kelompok, siapa yang mau mempresentasikan hasil pengamatannya? Pak, berikan kelompok 3 dulu ya. Silakan maju ke depan ya. Ambil posisi depan, duduk ya di sana. Ya, silakan semuanya. Silakan, waktu berikan. Om Swastiastu, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil. Identifikasi masalah. Yang pertama, setelah mengamati gambar di atas, masalah apa saja yang terdapat pada gambar tersebut yang saya dapatkan dari kelompok, orang tersebut mengalami sakit demam karena terjadi kenaikan asam lambung. Yang kedua, apabila dihubungkan dengan materi pembelajaran asam dan basa, kira-kira apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi? Orang tersebut mengalami sakit demam dengan perut yang kembung karena asam lambung meningkat. Hipotesis disebut dengan jawaban sementara. Penyakit demam dapat dinetralkan dengan obat yang mengandung basa sehingga reaksi penetralan akan berlangsung. Solusi apakah yang dapat digunakan untuk mengatasi masing-masing masalah tersebut? Yang pertama, makan yang mengandung vitamin. Kedua, makan yang teratur. Ketiga, banyak mengandung serat atau vitamin. Keempat, kurangi makanan yang mengandung alkohol dan pedas. Indikator larutan: air garam, air jeruk, cuka, alkohol, air kapur, air sabun, air deterjen. Indikator larutan air garam. Indikator lakmus merah adalah merah tetap. Indikator lakmus biru yaitu biru. Indikator universal tetap kuning. Indikator ekstra kunyit kuning. Indikator ekstra kembang sepatu tetap berwarna kuning. Indikator larutan air jeruk. Indikator lakmus merah tetap merah. Indikator lakmus biru berubah menjadi merah. Nah, jadi inilah kesimpulan yang diberikan oleh kelompok 3
tentang apa yang diamatinya. Yang pertama, ya, yang termasuk asam dari hasil percobaannya itu adalah jeruk dan cuka, basa, akur dan sabun, dan deterjen, garam adalah garam dapur. Itulah kesimpulannya. Nah sekarang siapa yang mau bertanya pada kelompok penyaji? Ya, Pak berikan kelompok 8, ya. Apakah asam yang ditambahkan dengan indikator terjadi perubahan warna termasuk perubahan kimia? Apakah asam ditambahkan dengan indikator termasuk perubahan kimia, gitu? Ya. Yang kami temukan dari kelompok kami yaitu adalah ya, karena perubahan kimia menghasilkan zat baru, jenisnya begitu juga dengan reaksi nihalisasi. Ya, jadi demikian jawabannya, bisa diterima. Jadi dikatakan bahwasanya asam ditambahkan indikator, ya, mengalami suatu reaksi sehingga dia termasuk menghasilkan zat baru. Jadi dia termasuk perubahan kimia. Bisa terima? Kelompok yang lain, ya, siapa yang lagi mau bertanya? Kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan basa? Apa yang dimaksud dengan basa? Yang kami temukan dari kelompok kami adalah basa adalah senyawa yang dalam air terurai menjadi ion hidroksida. Jadi dijawab, dalam basa adalah senyawa yang dalam air terurai menjadi ion hidroksida. Gimana? Bisa terima? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Pas? Kasih tepuk tangan dulu. Nah, karena tidak ada, silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Yang kedua, kelompok mana yang mau presentasi? Ya. Pak tunjuk kelompok 4, ya. Identifikasi masalah. Setelah mengamati gambar di atas, masalah apa saja yang terdapat pada gambar tersebut, hasil yang kami dapatkan adalah 1. Perut orang tersebut kembung. 2. Orang tersebut menderita sakit mah. Apabila dihubungkan dengan materi pembelajaran asam dan basa, kira-kira apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi? Orang tersebut menderita sakit mah karena asam lambungnya naik yang mengakibatkan terjadinya iritasi atau luka pada dinding lambung yang memberikan rasa sakit dan dapat dinetralkan dengan minum obat yang mengandung senyawa basa, misalnya promah dan milanta. Indikator larutan yang kami temukan adalah indikator larutan air garam, indikator lakmus merah tetap merah, indikator lakmus biru tetap biru, indikator universal. 1 kelompok, kesimpulan kelompok 4, ya. 1 asam, air jeruk dan cuka. jeruk, Dan cuka. 2 basa, air kapur, air sabun, kapur, sabun, dan deterjen. Nah, sekarang demikian hasil presentasi kelompok 4. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya sekarang, ya? Pak kasih kelompok 7, ya. Apa terjadinya ciri-ciri terjadinya perubahan kimia? Ciri-ciri terjadinya perubahan kimia adalah 1. Terbentuknya endapan. 2. Terjadinya perubahan warna. 3. Terbentuknya gas. 4. Terjadinya perubahan suhu. Gimana? Sudah? Sudah terima? Ada lagi? Kalau tidak, tolong kasih aplaus untuk semuanya, ya. Ya.
silakan kelompok 4 kembali ke tempat ya. Nah, setelah anak-anak mempresentasikan apa yang anak-anak praktekkan atau diskusikan ya. Nah, sekarang ada dua kesimpulan. Yang pertama dari kelompok ada 3 kesimpulan. Dari kelompok 3 mengatakan asam termasuk adalah jeruk dan cuka. Ya. Basa yang termasuk basa adalah kapur, sabun dan deterjen. Sedangkan yang termasuk garam adalah garam dapur. Nah, begitu juga kelompok yang lain ya. Jadi sama mengatakan kesimpulan yang termasuk asam adalah jeruk dan cuka. Sudah itu basa juga kapur, sabun dan deterjen. Garam yang termasuk adalah garam dapur. Nah, itulah hasil kesimpulan anak-anak yang sudah anak-anak ambil dari pembelajaran praktikum hari ini. Nah, sekarang sebelumnya Pak akan kembali berikan post test ya. Setelah apa anak-anak yang sudah bisa pelajari dari hasil literasi atau diskusi dan praktikum ya, silakan sekarang ambil HP-nya, kerjakan post test di sana. Link sudah Pak bagikan. Yang tidak bawa HP ya, perhatikan ini ya. Nah, ini adalah post test ya. Bisa kalian lihat di depan ya. Waktu tinggal 2 menit. Ya, cukup? Ya, sudah? Ya, kalau sudah, silakan dikirim. Ya. Nah, sekarang HP-nya tolong kembali dimasukkan kalau sudah ya. Kita kembali ke kesimpulan. Nah, sekarang Bapak ajak anak-anak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini dari awal sampai yang terakhir ya. Apa sih kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran ini? Nah, yang pertama berdasarkan sifatnya ya, senyawa itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada garam, ada asam, basa dan garam. Nah, yang mana ciri-ciri asam ini adalah rasanya masam, ya, bersifat korosif, memerahkan kertas lakmus biru. Ya, tadi sudah anak-anak coba ya. Nah, selanjutnya ini kesimpulan yang kedua. Ya, perubahan materi itu ada 2, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Ya. Jadi ciri-ciri dari perubahan kimia tadi sudah ada yang menanyakan terjadinya perubahan warna, ya, seperti lakmus tadi yang mula-mulanya warnanya kuning, setelah dimasukkan ada yang menghasilkan oranye. Nah, reaksi penetralan atau yang disebut dengan reaksi neutralisasi adalah reaksi kimia antara asam basa menghasilkan garam dan air. Ya, contohnya sudah lihat di PowerPoint yang sudah Bapak pajangkan di depan.
Nah, jadi itulah kesimpulan bersama-sama dari apa yang kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kembali ambil-ambilnya ya. Pak ingin sekarang anak-anak menilai Bapak dalam pembelajaran ini ya. Jadi di sana sudah Pak berikan tes refleksi ya. Jadi silakan anak-anak kalau suka bilang suka, kalau tidak bilang tidak ya. Jadi jawabannya singkat-singkat ya. Jangan panjang-panjang. Nah sekarang kalau sudah, silakan HP-nya dimasukkan ya. Jadi untuk post-test yang dapat nilai ya di bawah KKM ada masih 2 orang ya. Silakan nanti siap-siap untuk remedi minggu depan ya. Yang tidak remedi mohon pelajari materi selanjutnya tentang masa jenis ya. Tentang masa jenis. Jadi di sana ada perhitungan-perhitungan, tolong di sana pelajari termasuk juga rumus-rumusnya. Nah, jelas? Jelas? Jelas. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, kalau sudah berarti pembelajaran untuk hari ini sudah cukup ya, karena waktu sudah habis ya. Nah sekarang silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Om Santi Santi Santi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan LKPD-nya dikumpulkan.